Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan harapan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, salah satu keluhan Bapak Ibu honorer untuk menembus impian menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun CPNS sering terhambat oleh karena nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan yang poinnya atau nilainya sulit untuk diterobos. Nah, Bapak Ibu, ternyata keluhan Bapak Ibu honorer dalam hal menembus nilai ambang batas ini yang merupakan nilai passing grade yang harus dicapai untuk bisa lulus menjadi ASN P3K maupun CPNS, kini didengar oleh pemerintah. Nah, ini informasi Bapak Ibu terkait dengan keluhan Bapak Ibu honorer untuk menjadi ASN ini. Informasi terkini yaitu terkait dengan hal tersebut. Sungguh kabar menggembirakan katanya. Masa kerja tenaga honorer akan jadi afirmasi dalam seleksi P3K, begini kata BKN dan Menpan RB. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, apa kira-kira kabar gembira ini yang disampaikan oleh BKN dan Menpan RB terkait dengan rekrutmen ASN di tahun 2023 tahun ini untuk kalangan Bapak Ibu honorer? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini satu informasi Bapak Ibu, yaitu terkait dengan apa dan bagaimana upaya pemerintah untuk meloloskan Bapak Ibu honorer menjadi ASN, baik CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Jadi bagi tenaga honorer, masa kerja ketika bekerja di instansi pemerintah, tentunya ini menjadi harapan agar menjadi pertimbangan untuk diangkat menjadi ASN, baik CPNS maupun P3K. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini, mulai dari tahun 2022, bahkan di tahun 2023 ini juga, perbincangan terkait dengan nasib honorer itu sangat luar biasa. Nah, dalam hal penuntasan honorer menjadi ASN ini Bapak Ibu, ini juga adalah salah satu upaya pemerintah melalui BKN dan Menpan RB untuk mencari jalan dengan terbaik sebagaimana instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB. Jadi, hal tersebut didengar oleh pemerintah supaya Bapak Ibu honorer ini bisa mudah untuk lulus menjadi ASN P3K maupun CPNS. Hal itu diharapkan sejumlah tenaga honorer agar menjadi afirmasi ketika ada seleksi CPNS maupun seleksi P3K agar kesempatan untuk lulus dan diangkat menjadi ASN semakin terbuka lebar berkat masa kerja tersebut. Dengan demikian Bapak Ibu berarti tidak sia-sia pengabdian Bapak Ibu honorer selama ini karena memang dihargai oleh pemerintah dengan memberikan afirmasi terhadap masa kerja Bapak Ibu honorer ini. Ini adalah satu wujud nyata perhatian pemerintah yang menghargai jasa pengabdian serta kontribusi Bapak Ibu honorer di instansi pemerintah selama ini dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Akhirnya kabar gembira bagi tenaga honorer terkait masa kerja tersebut sudah mulai menjadi pembahasan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas meminta BKN untuk mengkaji nilai ambang batas atau passing grade terkait kelulusan tenaga honorer dalam seleksi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K.
Hal itu menyusul banyaknya masukan kepada Kemenpan RB, baik melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menpan RB tentang nilai ambang batas atau nilai passing grade ini. Kenapa tidak Bapak Ibu? Karena memang ini adalah suatu kesadaran dari honorer bahwa untuk menembus angka atau nilai ambang batas yang telah ditetapkan untuk bisa lulus menjadi aparatur sipil negara baik P3K maupun PNS ini sangat sulit. Keluhan ini ditampung oleh Menpan RB dan seterusnya mungkin sudah dikaji sehingga hal ini oleh Menpan RB menyampaikan kepala BKN untuk dikaji ulang terkait tingkat kelulusan P3K maupun CPNS yang sangat minim lantaran nilai ambang batas atau NAB atau passing grade ini yang sulit ditembus untuk Bapak Ibu honorer. Semoga hal ini menjadi kenyataan. Menpan RB mengungkapkan bahwa BKN akan melakukan simulasi beberapa hal terkait dengan penyesuaian passing grade guna potensi adanya afirmasi bagi tenaga honorer dalam kelulusan menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Selain itu juga Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB akan mengumpulkan puluhan instansi pembina sebagaimana yang telah diutarakan pada informasi sebelumnya bahwa dalam hal kebutuhan instansi pembina tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang dilakukan. Jadi itulah salah satu upayanya Bapak Ibu ya untuk bisa menembus angka atau nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan itu. Menurut Menpan RB, berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan oleh BKN, nantinya ini akan diputuskan terkait adanya potensi afirmasi bagi penentuan passing grade atau nilai ambang batas dalam seleksi P3K yang diikuti oleh tenaga honorer atau tenaga honorer non-aparatur sipil negara non-ASN. Jadi, berbagai masukan terkait dengan passing grade yang disebut menyebabkan adanya sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos. Itu sudah kita bahas katanya, ucap Menpan RB, Menteri Anas. Akan tetapi Kemenpan RB dan BKN juga tentunya perlu melibatkan instansi pembina. Sebab instansi pembina yang mengusulkan skema nilai ambang batas atau passing grade sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Oleh karena itu, saya minta dilakukan reformulasi, baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman P3K, tegas Menpan RB Azrul Anas. Berdasarkan arahan tersebut, PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana mengatakan bahwa ia bersama jajarannya akan melakukan simulasi atas afirmasi-afirmasi yang kedepannya akan diterapkan dalam seleksi P3K. Adapun afirmasi yang dimaksud utamanya itu tentang nilai ambang batas atau passing grade dan masa kerja dari tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara. Jadi disampaikan di sini bahwa kami akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi-afirmasi itu nanti bisa dilakukan. Jadi nanti hasilnya akan rampung, kemudian hasilnya sudah ada, kami akan sampaikan kepada Pak Menteri untuk bisa dijadikan kebijakan dari Kementerian Pan RB. Ini kata Bima Arya Wibisana selaku Kepala BKN. Itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan pengakuan pemerintah terhadap jasa honorer, pengabdian honorer, dan kontribusi Bapak Ibu honorer selama ini di instansi pemerintah lewat pelayanan publik, maka berdasarkan masa kerja yang telah dicapai oleh Bapak Ibu honorer ini, dihargai untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ini untuk di tahun 2023 tahun ini. Nah, dengan demikian Bapak Ibu benar informasinya bahwa dalam hal rekrutmen P3K maupun CPNS di tahun 2023 tahun ini, kelulusannya, nilai ambang batasnya atau passing grade-nya itu ditinjau ulang, dikaji ulang oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN. Sebagaimana informasinya juga bahwa oleh Menpan RB telah menyampaikan kepada BKN bahwa hal ini supaya dikaji ulang mengingat tingkat kelulusan dengan nilai ambang batas dan passing grade yang telah ditetapkan ini sangat minim. Sementara getol tujuan pemerintah adalah menuntaskan honorer. Nah tentunya bagaimana bisa tuntas apabila passing grade ini tidak bisa ditembus. Nah untuk itu
Inilah gercep atau gerakan cepat dari pemerintah melalui Menpan RB dan BKN untuk menuntaskan honorer, yaitu memudahkan kelulusan dengan penerapan afirmasi yang mana yang diberlakukan kepada Bapak Ibu honorer adalah afirmasi pengabdian atau masa kerja. Semoga hal ini menjadi kenyataan dalam waktu yang cepat demi nasib Bapak Ibu honorer untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K maupun CPNS di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, selamat bagi Bapak Ibu honorer untuk menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini lewat seleksi ASN P3K maupun CPNS. Sampai ketemu pada video berikutnya, terima kasih.